Okay. Guys, are you ready squad? Okay. You should be ready. Keep it ready. Okay. Nah, dari pertama kita langsung belajar aja ya. Oke, terima kasih Kak Fikri. Nah, bersama Kak Fikri, belajar bahasa Inggris jadi mudah. Nah, kali ini kakak akan membantu kalian semua buat yang ini mau menghadapi kelas dengan materi tentang passive voice. Nah, yang namanya passive voice sesungguhnya adalah materi yang akan kalian pelajari di kelas 11. Jadi sebenarnya kalau kamu tahu materi passive voice itu kaitannya sama tenses, yang artinya apa? Sampai sebenarnya nanti kamu belajar untuk SBMPTN, ujian masuk mandiri, itu tuh semua bakal tetap ngomongin materi passive voice. So buat kamu yang bukan kelas 11 nanti nonton ini gak akan rugi, karena apa yang akan kamu dapatkan akan selalu memakai buat nantinya ya. Oke, kakak tulisin dulu supaya teman-teman buat yang baru datang, yang baru lihat bisa tahu nih kita belajar tentang apa. Oke, kita ngomongin tentang passive form atau juga dikenal sebagai passive voice. Sebelum kita ngomongin tentang structure-nya, pattern sentence-nya, sebaiknya kita pahami dulu nih structure passive itu seperti apa. Misalnya aku mau kasih gambaran gini ya. Biasanya kalau orang ngebayangin yang namanya passive voice itu berarti kayak biasanya ada orang melakukan sesuatu terhadap benda. Nih misalnya ya, aku mau ngasih contoh gini. Ada orang ya, they are a man, for example nih, eating a burger, misalnya seperti ini. Lalu yang namanya passive voice katanya itu adalah kita hanya mengubah, ya kan? Mengubah yang namanya objek itu jadi di awal kalimat, jadi subjek. Nah, mungkin nggak sih kalau nanti bakalan tuh seperti ini? Nah, coba nih, bayangin. Jadi ini adalah burgernya yang nanti akan makan orangnya. Gimana? Masa bisa Enggak. gitu sih? Gak mungkin dong Kak. Nah, maka dari itu deh, coba kamu perhatikan. Ternyata saat kita membuat sebuah kalimat aktif, biasanya kita akan menggunakan kata kerja berawalan me, ya kan? Misalnya berarti ada untuk memakan burger. Nah, tapi dalam sebuah kalimat pasif bukan berarti artinya burger memakan kamu, tapi kita akan menggunakan sebuah awalan di. Nah, pertanyaannya kan, this is English session gitu kan. Kita masih bingung nggak gimana sih cara bikin kalimat dengan kata kerja yang berawalan di. Nah, kali inilah awalan di itu akan kita bahas dengan bentuk to be, verb, free. Nah, inilah sebetulnya kunci dari sebuah passive voice. Passive voice artinya bahwa semua kalimat yang akan kamu gunakan akan menggunakan pola kalimat yang ada di dan verb di. Itu yang perlu kamu hafalin dulu. Nah, sebelumnya kita akan coba mereview dulu, remind kamu, bikin kamu recall tentang tenses apa aja yang sudah kita pelajari ya. Karena kan ada yang namanya kalimat active. Nah, oke. Ingat ada tenses apa aja. Untuk lebih memudahkan, sebaiknya kamu itu tidak menghafal nama-namanya, tapi lebih tepatnya kamu menghafal pola kalimatnya. Misalnya, kita kan tahu nih ada tenses yang namanya tenses simple. Nah, intinya semua tenses itu pasti ada 3 bagian, ya kan? Mulai dari past, present, sama future. Nah, coba nih misalnya ya, kita bikin dulu yang simple dulu. Biasanya simple itu entah dia akan menggunakan bentuk verb 1 ya. Nah, seperti ini. Lalu ada objeknya, atau dia bisa aja menggunakan verb 2. Nah, kalau verb 2 berarti apa? Berarti di masa lalu, ya kan? Lalu di sini ada apa lagi? Ada will. Nah, masih ingat nggak kalau will itu digunakan untuk apa? Ya, buat masa depan gitu. Nah, oke, ini ada tenses simple. Terus ada tenses apa lagi? Ada tenses yang namanya adalah bentuk continuous, atau mungkin di sekolah kalian diajari dengan nama progressive. Progressive sebenarnya intinya itu semua nanti akan menggunakan bentuk verb ing gitu. Menggunakan bentuk verb ing.
tadi udah kakak janjikan bahwa kita akan membahas bentuk pasifnya. Karena banyak nih, tadi aku baca ya di beberapa DM yang ada di akunnya Ruang Guru. Mereka tuh bertanya gitu, Kak, gimana sih sebenarnya cara gampangnya untuk mengingat pattern-pattern pada kalimat pasif? Nah, supaya lebih gampang lagi, ya nih coba kita akan buat apa aja sih perubahan-perubahan yang kalian perlukan untuk ingat supaya nanti tidak bingung lagi. Pastinya seperti gambar ilustrasi yang aku sudah gambar, bahwa nanti objek yang sudah kamu tulis kan itu akan menjadi subjek. Artinya apa? Letaknya akan selalu di depan gitu. Tapi ya walaupun ini objek, ini dalam kalimat tetap sebagai subjek ya guys. Yang penting di sini kamu pahami bahwa yang tadinya ditulis di belakang, kamu akan tulis di depan. Nah, berarti gimana nasibnya para subjek ini? Nasibnya para subjek ini akan menjadi sebuah pelengkap dalam kalimat. Sehingga kamu nanti akan menggunakan kata by atau sebuah preposition yang artinya oleh. Karena kan dia ya, burger dimakan oleh misalnya tadi oleh Raisa gitu ya. Nah, pokoknya nih ya, nanti ingat bahwa semua structure ini akan menggunakan pola objek bla 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 by subject. Nah, apalagi yang harus diingat? Yang harus diingat itu adalah nih, bahwa semua pasif itu akan menggunakan bentuk verb free atau past participle. Sehingga mau apapun versinya selalu ingat tentang bentuk verb free-nya. Makanya untuk persiapan kelas kamu sebetulnya yang perlu harus kamu persiapkan adalah hafalan-hafalan kamu terhadap irregular dan regular past verb. Karena jangan sampai kamu udah tahu di sini pakai verb 3, tapi kamu nggak tahu verb 3-nya apa. Nah, sebagai reminder, kan kita tahu ya, ada sebuah verb yang verb 2 sama verb 3-nya sama, hanya ditambahkan ini, kan? Misalnya study, lalu jadi studied, gitu kan? Nah, verb 3-nya juga studied, tapi kan? Nah, jadi verb juga. Nah, akhirnya apa coba? Di dalam kalimat yang menggunakan irregular past verb, ada juga yang nggak cuma sekedar ditambahkan ini, tapi misalnya diubah jadi sebuah bentuk yang beda banget. Contoh ya kan, ada kata bring. Ternyata bring diubahnya bukan jadi bring. Nah, ada kata bring. Adanya adalah brought gitu. Banyak juga kan, misalnya take nih, akhirnya jadi took kalau verb 2-nya, terus jadi taken gitu ya. Nah, sebetulnya untuk permasalahan hafalan terhadap verb 3 itu jadi PR kamu, karena itu harusnya sudah kamu pelajari sejak SMP. Nah, makanya kakak sekarang lebih mau fokusin ke bagaimana menulis pasif voice-nya. Oke ya, kita lanjutkan. Ada to be. Nah, to be itu sebenarnya apa? Kita sudah mengenal bahwa yang namanya to be itu kan kayak ada am, is, are, was, atau were. Nah, itulah to be yang akan kita gunakan dalam bentuk passive voice. Berarti kalau misalnya ya kalimat aktifnya kamu menggunakan bentuk verb 1, maka ketika jadi pasifnya itu kan akan diubah ke verb 3. Tapi ada to be-nya. To be-nya apa? Ya ada am, ada is, atau ada are. Tergantung apanya? Tergantung objeknya, bendanya. Misalnya kan kita tahu objek itu nggak harus selalu berbentuk pronoun kayak I, you, they, we, he, she, it. Tapi bisa juga objek berupa benda, baik yang jumlahnya 1 ataupun yang jumlahnya banyak. Nah, artinya apa? Kalau M kan sudah jelas ketika objeknya itu adalah I. For example, misalnya I am deceived by that man. Oh, aku baru aja ditipu oleh dia, misalnya gitu kan. Nah, artinya
berlaku bahwa kamu tinggal menambahkan be aja ya kalimat pasifnya gitu. Nah lanjut nih Kak, ini udah ada to be-nya Kak, am, is, are sama verb ing. Perlu nggak kita tulisin to be-nya lagi? Perlu. Oke, tinggal tulis ya to be-nya apa. Loh, coba kalau kayak gini jadinya sama dong sama yang di atas. Nah gimana biar bikin beda? Nah betul sekali, verb ing adalah bentuk aktif. Kalau bentuk pasifnya tinggal kamu tambahin di ing gitu. Nanti ya aku akan kasih contoh kalimatnya. Sekarang kita coba pay attention to the pattern. Jadi perhatikan dulu nih perubahan-perubahan yang harus kamu ingat untuk bisa menciptakan sebuah kalimat pasif ya. Dan nanti kita akan ada contoh-contohnya. Nah lanjut lagi nih, kita lihat ada was sama were verb ing. Berarti intinya sama, ya kan? Samanya apa? Tinggal kita mengubah bentuk verb ing jadi bentuk be ing gitu. Nah ini gimana Kak? Ada have atau has verb 3, have verb 3. Sebenarnya have atau has di sini ya guys bukan berfungsi sebagai verb. Kita tahu kalau ada kata memiliki itu kan bahasa Inggrisnya adalah have atau has atau have. Tapi di dalam sentence ini have atau has atau have dia berfungsi sama kayak to be guys. Jadi dia di sini kayak sebagai artinya adalah pernah gitu. Misalkan kalau kita bilang I have eaten a cockroach gitu. Ada aku pernah makan kecoa gitu ya, tapi kecoanya kecoa Madagaskar yang nggak kayak kecoa itu. Oke lah, intinya biasanya di sini kalau kita sudah tahu bahwa have, has dan have itu bukan artinya memiliki, maka kita bisa memperlakukan mereka seperti itu to-be-nya gitu. Nah, cuman kan tadi have, has atau have dianggap sebagai to be dalam pasif. Kalau gitu karena sudah diikuti oleh bentuk verb 3, sama aja dong Kak, gitu kan? Nah, gimana nih biar nggak sama? Biar nggak sama, kamu harus sisipkan kata be gitu. Jadi kalau misalnya ada yang suka bingung, nah have been itu apa sih? Nanti aku akan ceritakan gitu ya. Ya sekarang coba kamu lihat dulu ya, perhatikan bahwa tahap pertama dalam memahami passive voice adalah pahami dulu bahwa semua akan diubah ke dalam bentuk verb 3 dan diawali oleh bentuk to be. Nah, jadi ingat sekali lagi ya, kalau yang simple-simple ingetin aja langsung cuma bentuknya to be-nya verb 3. Kalau yang verb ing tinggal tambahin bentuk being dan verb 3 plus to be-nya. Kalau yang sudah bentuk verb 3 tinggal sisipkan kata being verb. Kak, aku mau screenshot dulu dong. Oke, boleh. Nih ya, sekarang Kak ya, coba dekatkan wajah kamu ke layar, oke ya, untuk kamu share, pencet atau apapun untuk men-screenshot catatan berbentuk ini. Oke guys? Oke, ada hitung ya. 1, 2, 3, 4. Oke ya, kita akan melanjutkan aplikasinya dalam soal. Tapi tolong kasih akal dulu untuk hapus papan tulisnya. Nah, Bentar yaudah ya. deh. Mumpung Kak Fikrinya lagi mau ngapus papan tulis, tinggal kalian cocok nih ada wah apa yang Kak Fikri jelasin bikin ngerti banget. Nah, kamu bisa ketemu juga nih dengan Kak Fikri. Mau ketemu setiap sekali bisa. Mau ketemu 2 jam sekali bisa. Mau ketemu setiap hari makanya bisa. Gimana caranya ketemu Kak Fikri? Padahal orangnya ada di ruang guru. Kamu di mana-mana, misalkan di Ternate, di Semarang, di mana. Kamu bisa buka di ruang guru. Jadi Kak Fikri itu adalah belajar bahasa Inggris di ruang guru. Kamu bisa ketemu Kak Fikri kalau kamu gabung di ruang belajar. Nah, dan dari di kelasnya nih, di sini di ruang belajar itu juga udah ada 3 kurikulum. Jadi kalau kamu yang kurikulumnya tahun 2013, 2013 revisi dan lain-lain, kamu bisa akses konten yang sesuai dengan kurikulum yang kalian soal. Oke. Nah sekarang prinsipnya adalah ini. Kak, yang namanya UASku tuh macam-macam Kak. Ada UASku tuh yang isian atau biasanya bentuk esai. Nah untuk kamu yang sekolahnya atau gurunya biasanya mengadakan UAS atau ulangan berbentuk esai, kamu biasanya akan diminta untuk mengubah bentuk
quantifier namanya. Quantifier itu adalah kayak misalnya, jadi kalau kamu bikin kalimat misalnya gini ya, I eat fried rice, nah itu salah. Karena fried rice itu adalah makanan yang termasuk non-countable. Ya, jadi harusnya I eat a plate of fried rice. For example ya. Nah, ini kan adalah objeknya nih. Maka kita akan mengganti kata eat sini ya kan sebagai bentuk pertiga. Apa coba? Eat, ate, dan eaten. Tuh. Karena di sini hanya SpongeBob sereal, Raisa bukan orang yang bagus kayaknya ya, kita cuma SpongeBob kan? Ya udah, kita akan menganggap ini sebagai singular dan akan diikuti oleh to be is, gitu ya. Dan it-nya akan kita ubah menjadi bentuk verb 3. Nah, Raisanya taruh mana? Raisa di situ. Tapi di kalimat ini, Raisa akan diletakkan dengan penggunaan kata by, gitu. A bowl of cereal is eaten by Raisa. Nah, yang perlu kalian perhatikan adalah selalu dalam sebuah kalimat itu ada keterangan waktu. Keterangan waktu itu akan menjadi penting. Kenapa? Karena keterangan waktu itulah yang akan menandakan tenses apa yang harus digunakan dalam sebuah kalimat. Nah, kira-kira keterangan waktunya perlu dibalik-balik nggak ya? Nggak perlu guys. Kalau emang kita udah tahu every morning ini di akhir, kita letakkan di akhir gitu. Nah, cuman yang biasanya perlu kalian pay really good attention dalam sebuah soal yang umumnya adalah mengubah bentuk aktif ke pasif, yaitu perubahan subjeknya. Nih, misalnya aku kasih contoh lagi ya. Ini ada Joshua misalnya. Joshua has studied several martial arts. Ini sebenarnya dia seorang yang jago bela diri. Joshua has studied several martial arts since kid. Nah, kata since kid kita lihat ya. Di sini kenapa menggunakan bentuk apa nih? Masih ada yang ingat nggak tadi? Ya, itu adalah bentuk present perfect ya, yaitu ada has sama verb 3. Ini karena di sini kita lihat ada sebuah keterangan yang menggunakan kata since. Jadi asal kamu tahu, yang namanya bentuk present perfect itu salah satu cirinya adalah ketika dalam sebuah kalimatnya ada keterangan waktu since. Nah, kalau kita ubah nih sekarang ke dalam bentuk pasifnya coba. Pertama di sini ada apa? Yang mana bentuk objeknya? Ini kan martial arts gitu ya. Jadi kalau kita bilang di sini kan kayak bela diri gitu ya. Jadi ini aku panjangin lagi. Misalnya several kinds of martial art gitu ya. Ini tadi karena kurang panjang aja paparan tulisnya. Nah, kita lihat misalnya kan dia mempelajari beberapa jenis martial art gitu. Nah, karena beberapa jenis, hitungannya si objek ini adalah apa coba? Ruler kan? Iya, Pak. Nah, biasanya buat kalian yang sering mengubah itu tuh kayak terjebak oleh ini kalimat. Jadi mentang-mentang kalian ingat oh ya, kalau ada has atau have juga cukup tambahin been aja gitu. Ternyata kalian lupa bahwa objeknya itu adalah bentuk ruler. Sehingga kalau kalian nulisnya jadi begini, itu jadi salah. Karena lihat objeknya ruler kan, kalau objeknya ruler harusnya kita diganti dengan kata have, bukan kata has. Gitu. Jadi artinya di sini akan menjadi have been. Pertiganya saja apa? Tetap sama ya. Nah, itulah enaknya kalau ada sebuah kata yang emang bentuknya adalah pakai akhiran ed, biasanya pertiganya juga sama. Gitu. Nah, baru kan di sini several kinds of martial arts have been studied by siapa coba? Ya, by Joshua lah. Gitu kan? By Joshua since. Nah, since itu sebagai keterangan waktu tetap kita letakkan di akhir. Jadi masih kecil ya. Karate Kid misalnya atau apa. Nah, jadi ini nih yang pertama kalian harus ingat bahwa jebakan dalam sebuah soal-soal passive voice khususnya essay adalah ketika kalian lupa untuk apa coba? Untuk memperhatikan apakah nanti objeknya itu adalah singular atau plural. Nah, selanjutnya nih jebakan ya. Ada yang nanya nih. Apa tuh? Duhangun dia nanya kok ada penambahan kinds of-nya tadi kasih. Oke. Ini tadi kakak
biar kamu tidak apa istilahnya rancu, di sini coba aku tambahin aja deh. Gitu ya, several kinds of martial art. Kenapa aku harus tambahin kinds? Soalnya tadi kan pas kita ngebahas tentang yang serial tadi, martial art itu kan juga sebenarnya adalah sebuah bentuk abstrak noun. Kita nggak bisa kita gini, kalau taekwondo, karate itu jelas gitu ya. Tapi kan yang namanya martial art itu masih dianggap sebagai abstrak noun gitu. Jadi dia generic noun, sehingga kayak kita misalnya ngomong kan, there are many animals. Saat kita bilang there are many animals, sebenarnya kita lagi nggak ngomongin jenisnya, ya kan? Tapi kayak ada banyak binatang. Jadi kayak mungkin ya, contoh di ruangan ini ada 10 kuda, kita juga bisa bilang there are many animals. Tapi kalau misalnya di ruangan ini ada 2 kura-kura, 3 burung, 4 macan dan lain-lain, kita nggak bisa bilang many animals, tapi kita akan bilang many kinds of animals, karena fokusnya kita adalah ke jenis-jenisnya gitu. Jadi martial art itu jadinya adalah sebuah kata yang masih umum gitu kan. Makanya aku perkecil lagi, jadi ini aku revisi ya, karena tadi ini kependekan. Udah aku tulis ulang jadi several kinds of martial arts gitu ya. Mudah-mudahan kamu lebih jelas. Nah, tadi aku bilang nih, jebakan-jebakan yang akan kamu hadapi ya ketika kamu membuat sebuah soal esai. Nah, selanjutnya adalah kita, misalnya kalian perhatikan seperti ini. Nah, kita ngomong ada siapa ya? Syifa, Kak. Oh ya udah, Syifa. Aduh, ini kita ini dulu deh. Anu is sleeping in her bedroom. Nyala lagi. When, misalnya apa ya? When Syifa misalnya knocks her door. Nah, coba perhatikan nih. Di sini kita lihat ya, ada dua buah kegiatan. Pertama ada Syifa yang lagi ngetok-ngetok pintu. Terus ada juga kegiatan lainnya, yaitu ada Hanum yang sedang tertidur. Nah, coba kamu perhatikan. Di sini kan ada 2 kalimat. Saat kamu harus mengubah kedua buah kalimat ini menjadi bentuk pasif, apakah Hanum is sleeping-nya ini bisa berubah jadi kalimat pasif? Enggak. Karena apa? Ini kata in her bedroom sebenarnya bukan objeknya, tapi ini adalah sebuah keterangan. Nah, kata sleeping itu termasuk sebuah kata yang tidak ada objeknya, ya kan? Kita cuma bilang tidur di kamarnya, ya udah. Kata sleeping ini bukan sebagai kalimat yang ada objeknya. Maka yang harusnya kamu ubah adalah cuma kata Syifa knocks the door. Jadi saat kamu mengubahnya nih, kamu cukup sama aja, tetap bilang Hanum is sleeping in her bedroom when, kayak gini, her door. Nah, karena knocks itu dalam bentuk simple present kan, jadi cuma is knocked. Knocknya itu kita tambahin ed ya, is knocked by Syifa gitu. Jadi ini adalah jebakan yang paling sering akan kalian temui dalam soal-soal yang berkaitan dengan isian ya. Jadi kayak soal yang harus mengubah antara aktif sama pasif. Nah, habis ini kakak akan coba bahas buat kamu yang tugasnya biasanya bentuk pilihan ganda ya. Tapi sebelumnya mungkin ada yang mau screenshot dulu, silakan boleh ya. Tapi kalau kamu mau lebih banyak contohnya lagi, kakak sudah nyiapin banyak. Ruang belajar ada tuh yang namanya bab passive voice. Di situ ruang belajar kakak nggak cuma ada video kakak ada ini, tapi juga dilengkapi oleh pelatihan yang penjelasan. Jadi malah kakak sudah membuatnya itu jadi per tenses gitu loh. Satu tenses dibahas soal, ada evaluasinya, juga ada infografis menariknya tentang rumus-rumus cepat ini. Jadi buat kamu yang mau dilengkapi, kakak akan persilakan kamu untuk download aplikasi Ruang Guru di Play Store atau App Store, terserah kamu gitu ya. Tapi kakak mau hapus ini dulu ya. Oke deh, Kak. Nih kebetulan dari Kak ada yang nanya
pembelajarannya sampai selesai. Gampang banget kan? Jadi bagi kamu yang udah benar-benar tertarik sama ruang belajar, jangan ragu buat berlangganan ruang belajar. Apalagi nih bener banget kata Kak Fikri, jadi itu di ruang belajar bukan cuma ada video penjelasan materi aja, tapi ada juga latihan soal. Dan di latihan soal itu kalau kamu jawab benar atau jawab salah akan dikasih penjelasannya juga, ya kan Kak? Betul. Nah itu dia tuh yang susah sebenarnya didapatkan jika kamu belajar mandiri gitu. Jadi enak deh gitu dibimbing dengan metode-metode belajar yang ada di ruang belajar. Terus udah di akhir sesinya kamu akan dapat rangkuman yang berbentuk infografis. Jadi rangkumannya itu menarik banget setelah. Udah? Belum? Oke deh. Nah untuk kamu yang punya pertanyaan gimana nih? Udah boleh diaktifin lagi karena komennya udah ya? Nah yang punya pertanyaan komen di kolom komentar ya. Nanti 15 menit terakhir atau 10 menit terakhir sesi aku akan berikan pertanyaan kamu ke Kak Fikri untuk dijawab. Apalagi katanya skor udah mulai banyak nih yang mulai UAS. Jadi ayo kita komen, kita belajar bareng-bareng. Oke. Mana nih? Wah ada yang bilang terima kasih ruang guru untuk sharing the knowledge and insight. Kita dengan senang hati sih sharing hal-hal kayak gini di kamu. Semoga belajar kamu jadi makin semangat supaya makin pintar dan nilainya makin bagus. Nah, udah mulai selesai. Oke. Terima kasih. Iya. Oke ya, sorry menunggu lama. Nah, kan biasanya ada soal UAS yang berbentuk pilihan ganda. Ada juga sebenarnya kalau kayak soal yang tadi, walaupun itu bentuknya adalah mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif, biasanya kalimat pasifnya itu dibentuk dalam pilihan ganda. Nah, kali ini Kakak akan menjawab pertanyaan tadi. Ada spot yang nanya, Kak, gimana sih sebenarnya kita bisa ngebedain tensis-tensisnya saat kita mengerjakan soal yang berkaitan dengan passive voice. Oke, kita lihat nih ya, ada yang sudah pernah dengar kata rebuke kan? Rebuke itu adalah sebuah kata kerja yang artinya tegur, menegur, memarahi. Intinya kayak menyindir gitu lah ya, memarahi dengan menyindir atau menegur. Nah biasanya coba kamu perhatikan nih, ini ada si Randi nih. Kalian mudah-mudahan bukan orang kayak Randi. Kenapa? Karena dia ceritanya ditegur oleh gurunya ketika dia lagi tidur, soundly. Jadi tidurnya tuh gitu ya, tidur di kelas gitu, langsung dia sama bangun gitu ya, for example. Nah, tapi nih kamu lihat ada pilihan-pilihan yang di sini menggunakan berbagai jenis passive voice. Nah, coba kita ini dulu ya, sebelum kita mengisi mana yang paling betul, kita akan lihat dulu, kita analisis dulu itu tensisnya apa. Nah, ini ada was atau were, being kan, verb 3. Terus juga di sini ada was atau were, verb 3. Di sini berarti ada am, is, are, verb 3. Dan kemudian kita di sini ada has atau have been, verb 3, dan ada have been, verb 3. Nah, biasanya kenapa orang bingung? Bingung itu bukan karena apakah dia harus memilih bentuk pasifnya. Enggak. Untuk soal seperti ini, kalian yang ditanya bukan bentuk pasifnya apa, tapi kalian harus memilih mana bentuk pasif yang sesuai dengan tensis yang diperlukan dalam kalimat tersebut. Maka dari itulah pemahaman kamu tentang tensis itu sendiri itu yang harus dinaikkan. Jadi percuma kamu belajar tentang passive voice tapi kamu masih lupa ini tensis A, tensis B, tensis C itu dipakainya pas kapan ya gitu. Nah coba akan kakak lihat, kakak akan perlihatkan pada kamu ini gimana sih sebenarnya kita memilihnya gitu. Jadi kita akan sambil mereview fungsi dari masing-masing tensis. Nah, seperti kakak katakan di awal, jangan pernah menghafal namanya terlalu dalam. Artinya kalau kamu selalu menghafal nama-nama tensis, kamu akan selalu paling kayak ketukar-tukar gitu kan ya. Itu kan yang menjadi masalah buat siswa kebanyakan selama ini. Jadi kayak dia bukan ngafalin polanya, malah ngafalin namanya. Akhirnya dia sendiri bingung gitu. Nah, kita lihat pola-polanya aja gitu kan. Nih ya, kalau yang namanya was atau were, being, verb 3 itu kan biasanya kita pakai sebagai apa coba? Bentuk continuous ya kan, continuous yang terjadi di masa lalu. Nah, artinya apa guys? Artinya kalau kamu mau menggunakan ini, itu harus ya kan bentuk was atau were, verb 3 kalau dalam bentuk apa nih aktifnya. Sorry. Kita aktifnya dulu ya. Being, verb 3.
ini. Kita bentuk aktif dulu, sorry. Jadi kan was atau were itu bentuk verb. Nah, gitu ya. Ini bentuk aktif nih, biar nggak lupa deh. Ini biasanya kita akan gunakan kalau dalam dua buah kalimat, ya kan? Ada dua pekerjaan. Nih, misalnya ya, I was driving to misalnya ya udah I was driving home aja deh. I was driving home when the rain fell. Nah, coba kamu perhatikan nih. Kenapa kok yang ini menggunakan bentuk was driving? Karena artinya saat kamu ada dua kalimat yang terjadi di masa lalu, ini menunjukkan bahwa apapun yang menggunakan was atau were verb itu terjadi duluan. Ya kan? Artinya gini coba. Jadi misalnya nih, kamu bawa motor ke sekolah, pas lagi berangkat dari sekolah mau ke rumah, itu belum hujan. Nah, di tengah-tengah perjalanan hujan. Nah, berarti artinya kenapa yang hujan ini menggunakan verb 2? Karena dia terjadinya paling baru dibandingkan kegiatan yang kita bilang pakai bentuk was atau were verb. Nah, berarti coba deh, pas kamu lihat nih, ya kan? Di sini kalau misalnya kita udah ada kalimat yang menggunakan was sleeping, ya kan? Berarti artinya bener. Ini ada dua kejadian nih. Guru lagi negur Randy. Yang kedua, Randy lagi tidur. Pastinya guru itu baru menegur Randy setelah Randy tertidur. Bukan berarti guru menegur terus Randy tidur. Kebangetan banget tuh Randy-nya kan gitu. Makanya kalau misalnya kamu memilih A, itu salah. Karena secara artinya adalah bahwa ini tuh dikerjakan secara bersamaan. Jadi kayak Andi lagi tidur, gurunya lagi negur. Padahal ini maksudnya adalah si guru ini menegur di tengah-tengah Randy sedang tertidur. Nah, kalau kamu perhatikan aja, berarti kan lihat ada pasangan katanya kan. Bila salah satu kegiatan menggunakan bentuk was atau were verb, maka salah satu kegiatan lainnya itu menggunakan verb 2 sebagai bentuk past tense-nya. Nah, artinya apa? Kita tahu dong yang bentuk past tense tapi dalam pasif yang B. Masih ingat kan tadi past tense itu ada was atau were bentuk verb 3. Kenapa enggak ini? Kenapa enggak yang C gitu kan? Is review. Gara-gara ini itu adalah untuk present. Kan nggak mungkin dong ada to be dalam satu kalimat itu yang sama. Nah, inilah yang harus kalian pahami juga. Kalau menentukan tenses itu dalam satu kalimat tensesnya harus sejenis. Kalau present semua, pas semua, jangan dicampur aduk gitu. Karena kalau yang dicampur aduk itu kita udah materi beda lagi nanti. Itulah akan kita bahas dalam sesi-sesi berikutnya. Nah, selanjutnya gini nih, buat kalian yang masih bingung tentang has atau had gitu ya. Iya Kak, Nah, masih bingung kan? Jadi gini nih, kalau ini ya, tadi tuh istilahnya kalian bilang kalau kejadian ini tuh sedang berlangsung, ya kan? Sebelum kejadian ini terjadi. Nah, kalau buat kamu yang masih bingung tentang penggunaan had, ingat dulu ya, biar kita masih merelasikan atau mengaitkan contoh kalimatnya. Nah, makanya tuh kalau had itu harusnya adalah buat sebuah kegiatan yang selesai duluan. Misalnya ya, I had finished my breakfast before I went to school. Nah, coba kamu perhatikan, kenapa di sini nggak pakai kata I was finishing my breakfast? Karena ketika kejadian ini terjadi, kejadian yang pertama sudah selesai. Tapi kalau yang ini, ketika kejadian kedua terjadi, ini masih berlangsung. Itu bedanya sebenarnya. Loh, kalau kita apa bedanya antara have atau has gitu kan? Kita tahu lah kalau have itu buat subjek yang bentuknya I, you, they, we. Tapi kalau has itu buat yang he, she, it. Nah, kalau have atau has verb 3, berarti itu artinya di sini kita hanya buat menyatakan sesuatu yang terjadi di masa lalu tanpa ada keterangan waktu. Ya, misalnya di sini kita mau bilang tadi keterangan waktu mau pakai since boleh. Mau juga pakai yang menunjukkan perulangan kayak already boleh, kayak never juga boleh. Tapi prinsipnya gampangnya gini deh guys. Misalnya kalian tahun lalu ke Jepang, misalnya ya. Kalian bilang dong, oh I visited Japan last year. Tapi kalau misalnya kalian hanya menyatakan sesuatu yang pokoknya udah pernah kalian lakukan tanpa ada keterangan waktunya, nah itulah kalian menggunakan bentuk have
apabila sebuah kalimat tidak membutuhkan keterangan waktu kapan dilakukan. Gitu. Tapi pastinya kan kalian pengen lebih lengkap lagi tentang membahas semua tenses itu, tapi sayangnya kakak tidak bisa menjelaskan semuanya di sini, gitu ya. Tapi kan tadi Kak Raisa udah memberikan solusi gimana caranya kita bisa belajar lebih puas kapanpun dan dimanapun hanya dari genggaman HP kamu, gitu ya. Nah, intinya apa yang sudah kakak sampaikan ini, itulah yang menjadi inti dari pelajaran passive voice. Jadi pertama ya, kalian harus apa? Ya, harus hafal dengan perubahan tensesnya, yaitu semua menggunakan verb 3 dan to be-nya. Yang kedua, perhatikan siapa yang jadi objeknya. Jangan sampai objeknya plural, kalian pakai to be-nya singular atau sebaliknya. Dan yang ketiga, pastikan kalian tidak salah menggunakan bentuk pasifnya. Karena bentuk pasif itu kembali lagi sama ya tensesnya. Jadi tetap harus sesuai baik dengan keterangan waktunya maupun dengan penggunaannya dalam kalimat. Nah, tapi tadi Kakak Raisa bilang bahwa kita akan menggunakan komentar ya Kak ya. Mungkin bisa dibacakan sekarang deh. Iya nih. Sekali lagi. Ada Kak yang nanya, kalau dalam satu kalimat ada 2 tenses itu gimana Kak? Oke. Nih ya, kamu perhatikan nih. Di dalam kalimat ini sebenarnya ada 2 tenses kan? Lihat ya. Baik I was driving home when the rain fell, sama I had finished my breakfast before I went to school. Tapi intinya tetap, apapun yang terjadi, kamu harus lihat mana yang ada bentuk objeknya. Kayak bilang nih, misalnya aku bikin contoh kalimat yang ini, bisa nggak kamu ubah ke dalam pasif? Nggak bisa, karena kata home di sini bukan sebagai objek. Karena bukan berarti artinya kamu mengendarai rumah gitu. Kecuali I was driving a car. Kita bisa ganti jadi a car was being driven by me. Tapi kan di sini kita nggak bisa bilang home itu sebagai objeknya. Di sini hanya sebagai keterangan aja. Tapi kalau yang ini misalnya I have finished my breakfast, maka ini bisa kita bikin jadi kalimat pasif. Jadi my breakfast had been finished by me. Selanjutnya kalimat yang lainnya gimana? Lihat kata went to school. School di sini bukan objeknya. School di sini hanya sebagai keterangannya. Berarti yang namanya keterangan akan diletakkan dan dituliskan sesuai aslinya. Jadi buat kamu yang bingung, gimana kalau ada 2 tenses? Ya ini 2 tenses. Tapi yang perlu kita perhatikan, ubahlah yang ada objeknya. Karena inti dari passive voice itu tadinya objek di belakang, jadi objek di depan. Nah, untuk bisa mengetahui objeknya ya kamu harus memahami inti kalimatnya kan. Kayak tadi, jangan sampai merasa mentang-mentang ini home, rumah, atau ini misalnya school itu gedung, sekolah, terus merasa ini adalah objek. Nah, itu kan bukan gitu ya. Jadi intinya nggak masalah mau dalam satu kalimat itu ada 2 tenses, tapi kan aku bilang tadi tensesnya itu harus tetap setara. Di sini walaupun ada past continuous dan ada simple past, ini dua-duanya past tense gitu. Jangan sampai ada kalimat yang ya kayak tadi kan is sleeping sama knocks, itu kan sama-sama present, baik itu present continuous dan simple present ya. Jadi intinya adalah semua harus mematuhi aturan yang sudah aku sampaikan gitu. Ada lagi nggak, Raisa? Ini tadi nanya Kak, kasih contoh untuk kalimat negatif dong. Oh iya, kalimat negatif ya. Jadi prinsipnya kalau kita mau ngomongin negatif, negatif itu apa sih? Sebuah penambahan not, gitu kan? Penambahan not pada kalimat. Nah artinya apa? Kalau kamu sudah tahu di mana harus meletakkan not, nah not itu sebenarnya harusnya di mana sih? Not itu diletakkan antara to be dan verb 3-nya, gitu. Jadi di sini nggak apa-apa ya kalau misalnya aku nggak tuliskan lagi. Misalnya kamu mau ganti ke dalam bentuk bentuk pasifnya, tinggal tambahin aja was not being reviewed, was not reviewed, is not reviewed, has not been reviewed, have not been reviewed gitu. Nah artinya adalah bahwa di sini kamu cukup bisa pahami bahwa penggunaan negatif itu hanya penambahan not di antara to be dan verb 3-nya. Kak Raisa, kita masih ada waktu nggak Kak Raisa? Masih ada 5 menit lagi Kak. 5 menit lagi, ayo ada yang komentar lagi nggak? Ada tapi malah
kebayang ya, ini mah pasti guru besar pendidikan bahasa Inggris. Sayangnya kalian salah. Kakak sendiri adalah orang yang punya passion terhadap bahasa Inggris, tapi passion utama kakak adalah public speaking. Sehingga kakak mengambil jurusan ilmu komunikasi. Ya, jadi kakak suka bahasa Inggris itu bukan karena apa yang kakak pelajari di kuliah. Justru nih ya buat teman-teman, kalau kalian suka terhadap sesuatu itu nggak harus selalu jadi jurusan kuliah. Maksudnya gini, kalau kalian mau milih jurusan kuliah itu tidak harus selalu sesuatu yang kalian suka. Justru apa coba? Kalau kalian suka sesuatu, jangan membuat itu jadi jurusan kuliah. Kalau menurut kakak nih, jadi apa coba? Kita mendingan menimba ilmu sebanyak-banyaknya. Misalnya nih, ada yang kamu suka dan ada yang kamu tertarik. Nah, yang kamu suka itu tetap kamu pelajari. Jadi jangan merasa bahwa oh aku suka ini maka aku harus kuliah ini. Gak kayak gitu. Itu biasanya jadi panduan kamu tuh dalam memilih jurusan kuliah, gitu kan ya. Jadi kayak kakak nih, kakak tertarik sama ilmu komunikasi. Nah, kakak masuk komunikasi. Tapi untuk bahasa Inggris yang kakak suka, kakak gak tinggalkan. Jadi jangan pernah merasa bahwa belajar itu hanya sebatas apa yang menjadi status kamu di dunia pendidikan. Jadi mentang-mentang kok aku anak matematika nggak mau belajar yang lain, itu salah. Makanya disinilah aku mau bilang, apapun yang nanti jadi tujuan kamu, ya kan, jangan pernah meninggalkan apa yang kamu sukai. Nah, for me, English is a piece of cake. It's a piece of cake. Jadi kan itu kayak sebuah kiasan ya, idiom yang bilang bahwa bahasa Inggris itu mudah. Nah, bahasa Inggris itu mudah apabila kamu suka. Nah ya, jadi buat kamu nih yang merasa lupa bahasa Inggris ngerjain itu susah banget, gimana sih kak? Nah, yang penting kamu suka dulu. Caranya adalah dekatkan bahasa Inggris dengan sesuatu yang paling kamu sukai. Misalnya buat kamu yang film, kamu yang suka nonton film itu boleh loh nonton filmnya itu 2 kali. Jadi film pertama nggak apa-apa, kalian tonton silakan untuk tahu ceritanya. Tapi tonton lagi filmnya, jadi jangan pernah merasa ngapain udah ditonton, malesan nonton lagi. Nah, untuk yang kedua, kamu nonton demi memahami bahasa Inggrisnya. Jadi boleh pakai subtitle bahasa Inggris apa untuk memahami, oh kalau orang Inggris tuh frase itu gimana sih? Supaya apa? Supaya kalian tuh akan terbiasa dengan tulisan-tulisan berbahasa Inggris. Misalnya buat kamu yang suka komik, juga sama aja. Bacalah komik Bahasa Inggris. ya, tapi boleh ya pertama komik bahasa Indonesia dulu biar kalian ngerti ceritanya. Soalnya kalau kalian nggak ngerti ceritanya nanti kalian juga bingung kan tentang apa gitu. Ada lagi nggak ya Kak Raisa yang bakalan perlu saya jawab? Wah, sebenarnya banyak banget sih kak yang nanya-nanya nih. Tapi sayang banget, sekarang udah jam 8. Udah waktunya kita selesai. Oh kak, tapi ada teman-teman yang masih ikut, jadi kita mau geser. Oh ya geser. Nah, kakak hitung ya. 1, 2, 3, 4,